teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di rumah. Video kali ini saya akan melanjutkan kursus cukur online part 2. Setelah kemarin teman-teman menonton bagaimana teman-teman mengenal tipikal sisir dan cara pegangnya, sekarang kita lanjutkan di bagian kedua, adalah bagaimana teman-teman bisa mengenal berbagai macam mesin yang dipakai pada saat potong rambut teman kayak gini ya. Jadi saya di sini udah ada membawa beberapa contoh mesin ya, yang buat teman-teman nanti harus pelajari dan teman-teman harus kuasai juga. Mesin-mesin ini adalah mesin-mesin yang akan nanti teman-teman pakai pada saat terjun menjadi seorang tukang cukur profesional. Hayu cekidot. Oke, yang pertama-tama di sini yang paling populer di sini ada clipper namanya ya. Oke teman-teman, ini namanya clipper atau misalnya mesin cukur. Teman-teman boleh mengenalnya dengan nama mesin cukur di sini atau clipper ya. Jadi nama populernya clipper di sini. Oke, bagian-bagian clipper di sini, yang pertama clipper tuh ada dua jenis ya. Yang pertama ada clipper code, kedua ada cordless ya. Code di sini ya kabel, kalau cordless tuh tanpa kabel ini ya. Jadi teman-teman harus mengetahui juga di sini. Jadi dua tipe mesin cukur yang ada atau misalnya yang populer sekarang ya. Jadi kebanyakan yang kabel sama yang tanpa kabel kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke partnya. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian. Yang pertama di sini ada pisau ya. Oke, di sini ada pisau, teman-teman bisa lihat. Pertama ada pisau yang besarnya, kedua ada pisau yang kecil. Jadi sepasang kayak gini ya. Kalau misalnya teman-teman beli itu satu set kayak gini udah sama pisaunya. Kalau misalnya teman-teman pisaunya rusak, boleh ini beli segini langsung sebundel ya. Jadi sepasang blade set clipper kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada tuas di sini ya. Oke, lever di sini naik turun. Nah, teman-teman perhatikan nih bagian sini nih. Naik lever gininya. Kalau misalnya ke atas gini otomatis ini lebih rapat dan akan lebih ngemakan ya. Kalau misalnya ke bawah dia lebih renggang ya. Kalau gini ukurannya netral 0 clipper, kalau bawah jadi 0,5 atau setengah ya. Berkurang seperti ini ya. Oke, kayak gini. Kayak gitu ya. The next step di sini ada on off atau tempat menyalakan mesinnya kayak gini ya. Teman-teman bisa menyalakannya kayak gini, track. Jadi switch on, switch off atau switch on. On off bisa juga ya disebutnya kayak gini ya. Oke, step. Di bagian cordless sama juga, di sini ada blade set, ada juga tuas di sini, ada juga on off di sini ya. Nah, di sini sama. Bedanya kalau misalnya cordless lebih cenderung dia berisik ya. Nah, lebih cenderung berisik kayak gini ya cordless ya. Kalau misalnya code dia agak senyap ya, karena ini berbeda merek ya. Oke, Bang Dani, merek apa aja di clipper yang sekarang lagi populer? Yang pertama di sini yang udah saya banyak banget pakai, ini mesin sejuta umat, ada Wahal Super Taper ya, teman-teman ya. Jadi Wahal Super Taper ini adalah mesin cukur yang memang kata saya wajib dipunyai sama teman-teman tukang cukur ya. Bisa dibilang hampir setiap tukang cukur pasti pernah pakai mesin Wahal Super Taper ini ya. Jadi sekarang berbagai macam jenis dari Wahal mengeluarkan varian-varian banyak, Wahal Legend, Magic Clip, terusan lagi Senior, berbagai macam jenis ya dari Wahal ini. Yang paling ini adalah populer adalah brand Wahal dengan berbagai varian gitu. The next yang kedua ada juga Andis, kebetulan saya nggak punya mesinnya ya. Andis, terus juga di sini ada Kemei. Nah, ini termasuk mesin-mesin Kemei yang memang sekarang lagi banyak dipakai juga. Karena kenapa? Mesin Kemei ini selain dari murah, terjangkau juga gitu kan. Terus lagi dan memang dari segi performa untuk harga di bawah Wahal cukup recommended kalau menurut saya. Dengan harga mungkin kalau misalnya perbandingannya 50-50%. Kalau misalnya ini harga mesin code ini di 800, ini bisa 300 atau 200 setengah ini bisa dapat gitu ya. Jadi kebanyakan sekarang teman-teman berhijrah dari code ke cordless. Jadi beralih dari mesin yang kabel ke mesin yang cas gitu ya. Mereka beli ini 3 biji gitu ya. Kalau misalnya beli 3 biji, ini satu ini 700 tuh, 700 ini mungkin bisa beli ini 3 biji ya, yang dari merek Kemei kayak gitu. Jadi pilihan kembali lagi ke teman-teman bagaimana pilihannya. Kalau misalnya dari segi kualitas dan kenyamanan, kalau saya pribadi sih lebih memilih mesin cukur yang memang udah teruji kayak gitu ya. Cuman balik lagi ke teman-teman, dengan budget terbatas teman-teman bisa membeli ini 3 biji, ini 1 biji ya. Cuman kelebihannya ini tanpa kabel, mungkin mahal juga. Ada Super Taper cordless yang tanpa kabel, teman-teman bisa juga. Cuman harganya di 1, sekian ya harganya ya. Jadi bener-bener lumayan, ini bisa 3 kali 4 kali lipatnya ini. Oke, kayak gitu. Oke, next step bagian-bagiannya teman-teman udah tahu ya. Ini bagian kabel. Dan dalamnya dibuka, nanti kita akan tahu part-partnya di part berikutnya ya. Kita akan jadi bongkar ininya, nanti ada bagian
dinamo dalamnya, terus lagi ada seperti apanya, nanti kita akan bahas di next selanjutnya. Sekarang hanya pengenalan aja mesin buat teman-teman yang pemula banget ini penting banget ya, karena kenapa? Kita belajar mengenal alatnya dulu gitu ya sebelum kita terjun ke cukurnya. Buat teman-teman yang udah menyaksikan channel dari Rumbara udah sejak lama, gak masalah kita ngulang lagi, kita refresh lagi, karena memang mengulang gak masalah ya. Kita remind lagi, kita ulang lagi, siapa tahu ada yang mungkin kelupaan atau misalnya ada tambahan-tambahan, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Karena memang di sini saya nggak merasa menggurui teman-teman ya, kita berbagi ilmu saja, mudah-mudahan apa yang saya tahu bisa bermanfaat dan berkah buat teman-teman. Ini gratis, silakan teman-teman download videonya, boleh di-share juga, silakan disimpan juga di perangkat handphonenya masing-masing untuk siapa tahu nanti lupa buat pembelajaran di rumah ya, kayak gitu ya. Oke, next step, cara pegangnya Bang Doni kayak gimana? Oke, pertama cara pegang mesin tuh ada berbagai tipe ya, cuman yang sebenarnya bebas sih cara megangnya. Cuman yang harus digarisbawahi adalah tipe pegangan yang standar yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama-tama adalah tipe pegangan atau tipe salaman ya, tipe jabat tangan kayak gini ya. Jadi tipe jabat tangan kayak gini tuh kita genggam di sini, track. Nah, bagian telunjuk dia memegang bagian sini nih. Oke. Nah, pegang bagian sini nih. Oke. Jadi nanti pada saat dia ada kom di sini ya, jadi bisa pegang bagian sininya. Oke, saya kasih contoh satu. Oke. Nah, ini kom ya. Jadi ukuran track kayak gini. Nah, bagian ini megang bagian sini. Tujuannya apa? Kalau misalnya nanti pakai kom, jadi teman-teman tuh nggak pada saat ini udah longgar kan, nggak selamanya nih kom berada dalam performa terbaik, berada dalam kondisi yang selalu bagus. Pada saat dia teman-teman copot, kalau misalnya pegangnya teman-teman di sini dia copot, pret langsung dia ngebotakin, nanti bahaya gitu kan. Kalau misalnya teman-teman pegangnya tangan di sini nih, fleksibilitas di sini ini masih kepegang, jadi teman-teman bisa menjaga keamanan supaya nggak copot kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi pegangannya usahakan teman-teman seperti ini. Ada yang seperti ini pegangnya, nah kayak gini ya. Nah gini boleh sebenarnya, cuman pertimbangkan juga bagaimana standar untuk keamanan pada saat komnya lepas atau kayak gimana kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan juga gitu ya. Untuk cordless sama juga pegangnya kayak gini ya. Nah kayak gini nih sama juga. Oke. Untuk pemasangan kom ini ya, nanti pengetahuan tentang kom guard saya akan bahas di next step video selanjutnya, supaya videonya nggak terlalu panjang, teman-teman juga pusing menyaksikan, mungkin kurang dari 10 menit teman-teman udah bisa ada sedikit gambaran tentang pengetahuan tentang mesin cukur yang akan kita pelajari seterusnya. Nanti akan berlanjut kelas cukur online ini, mungkin sampai ke teman-teman nanti di teknikal juga akan berlanjut. Buat teman-teman yang sekarang mungkin keterbatasan biaya untuk kursus, alangkah baiknya mungkin bisa menyaksikan channel ini ya. Jadi nggak kalau misalnya channel yang dulu, video-video yang dulu tuh nggak tersusun. Kalau misalnya sekarang saya bikin playlist, nanti teman-teman boleh bisa saksikan dan nonton langsung untuk pembelajaran di rumah. Langsung dipraktekkan. Kalau misalnya ada yang mesin cukur udah beli, silakan kuasai basicnya dari awal, lebih bagus ya. Karena memang ini adalah channel yang sengaja saya buat untuk teman-teman pemula tukang cukur. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman pemula yang sekarang lagi baru terjun menjadi seorang tukang cukur, karena ini basic keahlian dan tidak pandang secara pendidikan. Siapapun akan bisa menjadi seorang tukang cukur selama dia mempunyai kemauan dan keinginan yang kuat. Oke, sampai jumpa di video dan ilmu selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.